DPP LSM Gempa Indonesia soroti ketidakhadiran Wakil Bupati Goa dalam sidang dugaan korupsi proyek jalan Rp7,4 miliar. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan ruas Jalan Sabang, Talang, Kabupaten Luwu Utara, kembali digelar di Pengadilan Negeri Makassar pada Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Agenda persidangan menghadirkan sejumlah saksi, termasuk Darmawan Syahmuin, yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Goa periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Namun, untuk keempat kalinya, Darmawan Syah kembali mangkir dari panggilan sidang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar Darmawan Syahmuin dihadirkan secara paksa sebagai saksi penting, mengingat keterlibatannya yang disebut dalam dakwaan sebagai pengusul anggaran proyek saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam dakwaan, ia juga disebut memiliki kedekatan khusus dengan terdakwa utama, mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Sari Pujiastuti. Namun, Ketua Majelis Hakim, Andi Musyafir, menyatakan ketidakhadiran Darmawan Syah sah secara hukum berdasarkan pasal 159 dan 162 KUHP, dan memerintahkan agar keterangan BAP Darmawan Syah dibacakan dalam persidangan. Di sisi lain, Majelis Hakim justru menetapkan upaya jemput paksa terhadap saksi Andi Fajar Sakti Manarai, yang juga telah 4 kali mangkir, meskipun posisinya hanya sebagai staf Darmawan Syah saat masih menjabat di DPRD. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, mempertanyakan ketimpangan perlakuan hukum tersebut. Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam sikap majelis hakim yang menolak permohonan jaksa untuk menjemput paksa Darmawan Syahmuin, namun mengabulkan permohonan serupa terhadap saksi lain yang levelnya jauh di bawah. Lebih besar dari, ada apa dengan majelis hakim dan jaksa? Kenapa yang hanya staf bisa dijemput paksa? Sedangkan pejabat publik seperti Wakil Bupati Goa malah dilindungi dengan dalih hukum. Ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat soal keseriusan pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan, tegas Amiruddin. Amiruddin juga menyoroti posisi strategis Darmawan Syah sebagai Wakil Bupati Goa saat ini. Ia menilai bahwa ketidakhadiran berulang dalam persidangan justru semakin menumbuhkan kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih besar dari, jika Darmawan Syahmuin memang tidak terlibat, maka sebagai pejabat publik yang menjabat Wakil Bupati Goa, seharusnya beliau hadir dan memperlihatkan bahwa dirinya taat hukum serta tidak anti terhadap proses hukum. Ini juga penting untuk menjaga nama baik pemerintah Kabupaten Goa, ujar Amiruddin. Amiruddin mendesak Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Darmawan Syahmuin secara resmi sebagai pihak yang diduga mengetahui dan terlibat dalam proses awal proyek senilai Rp7,4 miliar tersebut, yang berdasarkan hasil audit BPK telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, dapat dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Amiruddin menegaskan bahwa LSM Gempa Indonesia akan terus mengawal kasus ini dan menyerukan penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih. Ia menegaskan bahwa aparat hukum harus membuktikan keberpihakan kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada kekuasaan. Hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu. Jangan biarkan publik menilai bahwa aparat penegak hukum kita tunduk pada kekuasaan atau jabatan politik, tutup Amiruddin SH Karaeng Tinggi.